괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan Islam. Kewirausahaan selalu menjadi topik hangat untuk dibahas. Materi ini mempunyai peran yang cukup penting dalam memulai suatu bisnis di era yang serba instan sekarang. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengambil peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru, apakah itu ide, produk, layanan, atau bahkan organisasi baru. Berikut ini adalah beberapa karakteristik kewirausahaan. 1. Inovatif dan kreatif. 2. Berani mengambil risiko terhitung. 3. Proaktif mencari peluang. 4. Mampu melihat peluang bisnis. Yang kelima, motivasi dan semangat yang tinggi. Yang keenam, kepemimpinan dan manajerial. Yang ketujuh, selalu fleksibel dan adaptif. Yang kedelapan, independen dan percaya diri. Yang kesembilan, bervisi jangka panjang. Nah, itu adalah pengertian dan karakteristik dari kewirausahaan. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan Islam. Apa sih kewirausahaan Islam itu? Kewirausahaan Islam merupakan konsep berwirausaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Atau bisa juga diartikan sebagai kewirausahaan Islam adalah berwirausaha dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan agama Islam untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Berikut ini adalah karakteristik kewirausahaan Islam. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, usaha halal, menjauhi haram. Yang ketiga, tidak ada riba atau bunga berlebihan. Yang keempat, jujur dan adil. Yang kelima, menghindari monopoli. Yang keenam, kemitraan yang saling menguntungkan. Yang ketujuh, berzakat dan bersedekah. Yang kedelapan, beretika dan berakhlak mulia. Yang kesembilan, berwawasan dunia akhirat. Yang kesepuluh, rendah hati, sabar dan bersyukur. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kewirausahaan dan kewirausahaan Islam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Motivasi berwirausaha dalam Islam. Yang pertama, karena berwirausaha adalah perintah. Dalil perintah berwirausaha terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Yang kedua, berwirausaha untuk kehidupan yang lebih baik. Maksudnya adalah menjalankan usaha atau bisnis sendiri dengan tujuan yang pertama, mendapat kemandirian finansial, yang kedua, mengembangkan potensi diri, yang ketiga, memiliki fleksibilitas waktu, yang keempat, memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang kelima, meraih kepuasan dan pemenuhan diri. Dengan berwirausaha, seseorang berupaya meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari sisi ekonomi, pengembangan diri, maupun pencapaian hidup melalui kemandirian menjalankan usaha milik sendiri. Usaha dalam Islam. C. Jumlah penduduk yang besar adalah sebuah peluang. Karena yang pertama, pasar yang besar dengan banyak calon konsumen potensial. 2. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. 3. Segmentasi pasar yang beragam untuk menyesuaikan produk atau jasa. 4. Potensi pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Namun, wirausahawan juga harus siap menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, regulasi, dan kebutuhan untuk terus berinovasi agar bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan maksimal.
Berikut ini adalah data penggunaan internet di dunia pada tahun 2018. Motivasi berwirausaha dalam Islam selanjutnya yaitu niat dalam berwirausaha. Dalam Islam, kehidupan dunia adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan di kehidupan akhirat. Pemikiran inilah yang melandasi bahwa setiap aktivitas yang dilakukan di dunia adalah ibadah. Karena semua hal tersebut sebagai modal utama manusia menghadap Tuhannya. Jadi, apabila ada seorang wirausahawan yang berusaha untuk mensukseskan hidupnya, maka hal ini adalah bagian dari ibadah. Apabila ia sukses, maka ia pun harus mensukseskan manusia lainnya. Fondasi dalam berwirausaha. Fondasi dalam berwirausaha dikategorikan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, tauhid dalam berwirausaha. Konsep tauhid ini dibagi menjadi 3, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid secara rububiyah, dan tauhid asma. Yang kedua, syariah dalam berwirausaha. Seorang wirausahawan harus mengetahui syariah atau hukum yang terkait dengan fikih muamalat, yang membahas tentang bagaimana modal transaksi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Penguasaan terhadap hukum dalam muamalat akan menjadi rujukan bagi seorang wirausahawan agar senantiasa berhati-hati dalam mencari rezeki di muka bumi ini. Dan yang ketiga, akhlak dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha, akhlak yang baik merupakan salah satu kajian dalam pemasaran, karena pelanggan akan selalu terhubung erat dengan usaha yang didasari dengan pelayanan yang baik. Akhlak dalam sebuah usaha selalu tampak terlebih dahulu dibandingkan dengan syariah dan tauhid. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.